Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Sui Ying Tianzun perlahan melihat ke belakang, menatap Raja Dewa Mu Feng, masih acuh tak acuh, teman lama apa? Aku ingin tahu, siapa orang itu, yang membuat aku akan menyesalinya seumur hidup jika aku tidak melihatnya, ucap Sui Ying Tianzun. Puan, Rower tidak menjelaskan siapa dia kepada juniornya, namun, cucu perempuan junior selalu mengatakan hal yang sama. Sejak dia mengatakannya, jika kamu tidak pergi, kamu akan menyesalinya selama sisa hidupmu, maka kamu pasti akan menyesalinya, ucap Mu Feng. Setelah mendengarkan, Sui Ying Tianzun terperangkap dalam pemikiran yang dalam. Dia berpikir dalam hati, teman lamaku, di hatiku, selain dari kleras spiritual, tidak ada yang bisa disebut teman lama. Suan Yuanru, gadis kecil ini, mengapa kamu mengatakan hal seperti itu, ucap Sui Ying Tianzun di dalam hatinya. Sui Ying Tianzun yang penuh keraguan, setelah merenung sebentar, dia berkata, tidak apa-apa, aku akan pergi ke alam Dewa Hongmeng demi memiliki hubungan dengan gadis ini Suan Yuanru. Tapi aku telah mengatakan hal buruk di depanku, jika Suan Yuanru menggodaku, maka, dia dan kamu, Tianzun, aku tidak akan pernah melepaskannya, ucap Sui Ying Tianzun. Dewa Raja Mu Feng harus menganggukkan kepalanya dan berkata ya, pada saat yang sama, dia juga bingung bagaimana cucunya membujuk setelah melihat Sui Ying Tianzun. Sui Ying Tianzun menggunakan pengurangan besar, akankah kamu akan mengakui bahwa Tan Yun adalah pembunuhnya, ucap Mu Feng di dalam hatinya. Kamu pergi ke aula tertinggi ruang dan waktu untuk menunggu Tianzun ini, setelah Tianzun ini pergi untuk berbicara dengan tuannya, saya akan pergi ke aula tertinggi ruang dan waktu untuk menemui Anda, ucap Sui Ying Tianzun. Hall of Time and Space Supreme, seperti yang disebutkan oleh Sui Ying Tianzun, maka itu telah membuka terowongan ruang waktu terpendek ke alam Dewa Hongmeng. Waktu berlalu seperti anak panah, dan musim berganti. Di perbatasan alam Dewa Hongmeng, di kota militer tertinggi, semua prajurit di kota tahu bahwa Raja Dewa Mu Feng telah mengundang Sui Ying Tianzun. Di hati para prajurit, si pembunuh akan muncul hari ini. Pada saat ini, Sui Ying Tianzun mengikuti di belakang Raja Dewa Mu Feng, dan berjalan ke rumah Raja Dewa Sedingin Es. Di mana gadis Suan Yuanru itu, ucap Sui Ying Tianzun. Seharusnya di gedung VIP, Junior, pergi dan memanggil Rower, ucap Mu Feng. Tidak perlu, kamu bawa Tianzun ini, dan Tianzun ini menemukannya secara pribadi, ucap Sui Ying Tianzun berkata tanpa ragu. Oke, Raja Dewa Mu Feng membawa Sui Ying Tianzun menuju gedung VIP tempat Tan Yun berada. Setelah memasuki gedung VIP, Raja Dewa Mu Feng meminta Raja Dewa Bai Cheng di lobi lantai pertama untuk menerima Sui Ying Tianzun, dan dia pergi ke Lingxia Tianzun dan memberitahu Lingxia Tianzun bahwa dia telah mengundang Sui Ying Tianzun. Puan Tianzun, tunggu sebentar, junior akan memanggil Rower, ucap Bai Cheng. Setelah Raja Bai Cheng meminta Tianzun Sui Ying untuk duduk, dia mengirim transmisi suara ke Tan Yun yang sedang mundur di lantai 2. Di lantai pertama menara Ling Qiao, Tan Yun, yang sedang duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya dan berkata kepada Suan Yuanru. Rur, putri kita ada di sini. Dia ada di lobi di lantai 1, ucap Tan Yun. Ayo pergi, ayo turun, ucap Suan Yuanru menarik Tan Yun dan melangkah keluar dari menara. Setelah Tan Yun meletakkan menara di telinganya, dia memimpin Suan Yuanru ke lobi di lantai pertama. Sui Ying Tianzun bangkit dan berkata, Suan Yuanru, katakan padaku, di mana teman lama Tianzun ini? Sebelum Suan Yuanru dapat berbicara, suara Raja Dewa Mu Feng terdengar di benaknya. Rower, Tuan Lingxia Tianzun ada di sini, ucap Mu Feng. Tubuh lembut Suan Yuanru bergetar ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia mengirim transmisi suara ke Sui Ying Tianzun, Tuan Tianzun, seseorang ada di sini, tidak nyaman untuk berbicara sekarang, ucap Suan Yuanru. Saya mengerti, ucap Sui Ying Tianzun. Pada saat ini, Lingxia Tianzun melangkah ke paviliun dan mengepalkan tinjunya ke arah Sui Ying Tianzun, terima kasih telah datang untuk membantu, jika tidak. Tanpamu, pembunuhnya tidak akan pernah ditemukan, ucap Lingxia Tianzun. Suan Yuanru buru-buru mengirim transmisi suara ke Sui Ying Tianzun, Tuan Tianzun,
tolong tolak untuk melakukan teknik push-up besar sekarang, katakan saja bahwa Anda tidak bersemangat sekarang, dan Anda akan melakukannya besok. Aku punya sesuatu yang sangat penting untuk memberitahumu, ucap Xuan Yuanrou. Setelah mendengarkan, Sui Ying Tianzun memandang Lingxia Tianzun dan berkata dengan acuh tak acuh, Tianzun ini sangat lelah dari perjalanan dan perlu istirahat semalaman, saya akan menggunakan teknik deduksi besar besok pagi untuk membantu Anda menemukan pembunuhnya, ucap Sui Ying Tianzun. Oke, tidak masalah, ucap Lingxia Tianzun langsung setuju, dia telah menunggu selama 3 tahun, mengapa dia peduli dengan pemandangan malam belaka. Namun, kata-kata Sui Ying Tianzun berikut membuat Tan Yun dan Xuan Yuanru tercengang, dan Lingxia Tianzun mengerutkan kening. Tapi melihat Sui Ying Tianzun dengan mencibir, dia menjulurkan jari giok dan menunjuk ke arah Tan Yun. Dalam perjalanan Tianzun ini datang, Raja Dewa Mu Feng berkata bahwa saat ini ada 3 pembunuh yang mencurigakan, termasuk muridmu sendiri, Jing Yun. Jika Anda ingin saya memberitahunya, saya tidak perlu menggunakan teknik deduksi besar untuk mengetahui bahwa pembunuhnya adalah murid langsung Anda Jing Yun, ucap Sui Ying Tianzun. Lingxia Tianzun bingung, kenapa? Apakah Anda begitu yakin itu Yuner? Ucap Lingxia Tianzun. Kenapa? Sui Ying Tianzun mengejek sambil berpikir, jika dia memiliki guru, dia harus memiliki murid, jika dia memiliki tuan yang kejam sepertimu, maka dia tidak akan jauh lebih baik, bukan? Ucap Sui Ying Tianzun. Hati Lingxia Tianzun penuh amarah. Dia tahu bahwa apa yang dimaksud Sui Ying Tianzun adalah pengkhianatannya terhadap Master Hong Meng Supreme. Lord Sui Ying Tianzun, Anda bisa menghina generasi muda, tapi tolong jangan perlakukan tuanku tidak sopan, ucap Tan Yun menegakkan dadanya dan tampak seperti sedang bertarung untuk Lingxia Tianzun. Sombong, Sui Ying Tianzun memarahi, tuanmu tidak berani menuding Tianzun ini, kamu pikir kamu siapa? Pergi untuk Tianzun ini, aku tidak ingin melihatmu sebelum jam besok, ucap Sui Ying Tianzun. Di dalam hatinya, ayahnya, Hong Meng Supreme, adalah Patriark Tan Yun, sementara Lingxia Tianzun dan muridnya yang menipu gurunya dan menghancurkan leluhur mereka. Inilah alasan sebenarnya mengapa dia marah pada Tan Yun. Yuner, kamu tahu bagaimana melindungi dirimu sendiri sebagai seorang guru, saya sangat nyaman menjadi seorang guru, kamu harus mundur. Sekarang tidak ada hubungannya denganmu di sini, ucap Lingxia Tianzun kepada Tan Yun. Murid ini pergi, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun membuat transmisi suara, dia berbalik ke lantai 2, tetapi dia tidak marah. Pada saat ini, Lingxia Tianzun mengepalkan tinjunya dan berkata, Sui Ying Tianzun, Tianzun Inu tidak akan mengganggumu, aku akan meminta Raja Dewa tertinggi untuk mengatur tempat tinggal untukmu nanti, aku akan menemuimu di aula VIP Istana Raja Dewa besok, ucap Lingxia Tianzun. Setelah mengatakan ini, Lingxia saat Tianzun melangkah keluar dari paviliun, niat membunuh muncul di wajahnya, dan hatinya kejam, Sui Ying, bukankah kamu hanya mengandalkan tuanmu untuk sangat menyayangimu, bahwa kamu begitu kasar kepada Tianzun ini lagi dan lagi? Aku bersumpah demi Lingxia, cepat atau lambat, aku akan membuatmu tidak disukai, dan kemudian aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri, ucap Lingxia Tianzun dalam hatinya. Dengan pikiran yang teguh, Lingxia Tianzun menghilang ke dalam malam. Di gedung VIP, di lobi di lantai pertama, Xuan Yuanrou memandang Sui Ying Tianzun, berkata dengan transmisi suara. Tuan Tianzun, apa yang dikatakan junior selanjutnya tidak boleh didengar oleh siapapun, Anda memiliki kuil tersembunyi, kita akan masuk dan berbicara, ucap Xuan Yuanrou. Kamu punya banyak hal, ucap Sui Ying Tianzun berkata dengan dingin. Cincin ilahi menyala, dan sebuah kuil terbang keluar dan menjadi 10 kaki dari lobi. Xuan Yuanru melihat ke kuil, matanya tidak bisa bergerak lagi, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, ini adalah kuil ras spiritual, ucap Xuan Yuanrou. Mendengar ini, tubuh halus Sui Ying Tianzun tiba-tiba bergetar, dan dia berkata, ya, ini memang benar, ini adalah kuil kelas spiritual yang ditemukan guruku ketika dia memecat kelas spiritual, dan dia memberikannya kepadaku. Xuan Yuanru, sangat sedikit orang yang mengenali kuil kelas spiritual ini, bahkan jika itu Lingxia Tianzun dan Chaos Supreme, si Yuan Supreme tidak mengenalinya pada pandangan pertama, bagaimana Anda mengenalinya, ucap Sui Ying Tianzun. Pada saat ini, Sui Ying Tianzun sangat terkejut. Seperti yang dia katakan,
Kuil ras spiritual bukan hanya artefak spiritual dari ras spiritual, tetapi juga disempurnakan oleh ibunya sendiri ketika dia masih hidup. Dengan kata lain, selain dia dan mendiang ibunya, tidak mungkin bagi siapapun untuk mengenali asal-usul candi ini secara sekilas. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Suan Yuanru mengirim transmisi suara, "Tuan Tianzun, ayo masuk dan bicara," ucap Suan Yuanru. Setelah itu, Suan Yuanru mengirim transmisi suara ke Raja Dewa Bai Cheng. "Tolong jaga paviliun, jika ada yang mencari Sueying Tianzun, Anda akan selalu mengatakan bahwa dia telah pergi," ucap Suan Yuanru. "Oke," ucap Bai Cheng. Ketika Raja Dewa Bai Cheng mentransmisikan suaranya, dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Suan Yuanru, tetapi itu sangat misterius. "Terima kasih," ucap Suan Yuanru memasuki kuil kles spiritual setelah transmisi suara. Sueying Tianzun di belakangnya, melihat ke belakang Suan Yuanru, tidak tahu harus berpikir apa, jadi dia mengikuti, dan segera menutup pintu aula. Pada saat ini, Raja Dewa Mu Feng melangkah ke paviliun dan melihat bahwa tidak ada orang lain di lobi kecuali kuil dan Raja Dewa Bai Cheng. "Saudara Bai Cheng, di mana Ruer dan Yuner, dan di mana Sueying Tianzun?" ucap Raja Mu Feng. Raja Bai Cheng masih mengerutkan kening, dan berkata melalui transmisi suara, "Yuner dimarahi oleh Sueying Tianzun, dan naik ke lantai 2. Sekarang Ruer dan Sueying Tianzun telah memasuki kuil ini, aku tidak tahu harus berkata apa, ini sangat misterius," ucap Bai Cheng. Raja Dewa Bai Cheng menunjuk ke kuil klan roh, dan berkata dengan transmisi suara, "Saudara Mu Feng, apakah Anda tahu kuil ini?" ucap Bai Cheng. "Saya tidak tahu," Dewa Raja Mu Feng bingung dan berkata, "Saudara Bai Cheng, apa sebenarnya yang ingin Anda ungkapkan?" ucap Mu Feng. "Saudara Mu Feng, saya juga tidak tahu, tapi sangat aneh bahwa gadis ini Ruer mengenali nama kuil secara sekilas, itu disebut kuil ras spiritual." Yang lebih aneh lagi adalah setelah mendengar ini, Sueying Tianzun memiliki wajah yang berubah, menunjukkan keterkejutan. "Melihat sekilas bahwa ini adalah hal klan spiritual, tidakkah menurutmu apakah ini sangat aneh?" ucap Bai Cheng. Mendengar ini, Raja Dewa Mu Feng mengangguk dan berkata, "Ini sangat aneh, tapi jangan khawatir tentang itu, singkatnya, Ruer berperilaku abnormal, jangan sebutkan kepada siapapun," ucap Mu Feng. Pada saat ini, di aula utama kuil perlombaan spiritual, Sueying Tianzun memandang Suan Yuanru, "Katakan padaku, mengapa kamu mengenali kuil ini sebagai kuil ras spiritual?" ucap Sueying Tianzun. Suan Yuanru memandang Sueying Tianzun dengan mata lembut dan menghela nafas dengan emosi, "Saya tidak hanya tahu, tetapi juga tahu bahwa kuil ras spiritual adalah harta dari ras spiritual," ucap Suan Yuanru. "Mengapa Anda tahu?" ucap Sueying Tianzun bertanya. "Karena kuil klan spiritual dibuat olehku," ucap Suan Yuanru. Suan Yuanru memandang Sueying Tianzun, dan matanya langsung kabur karena air mata. "Putri, aku ibumu," ucap Suan Yuanru. Mendengar ini, Sueying Tianzun menggelengkan kepalanya dengan keras. Dia menatap Suan Yuanru yang sedang menangis dan berkata, "Tidak mungkin, bagaimana kamu bisa menjadi ibuku? Ibuku telah dibunuh oleh ayahku yang kejam." "Suan Yuanru, apakah niatmu untuk berpura-pura menjadi ibuku? Katakan," ucap Sueying Tianzun. "Putri, aku tahu ibu tiba-tiba mengungkapkan identitasnya, dan akan sulit bagimu untuk menerimanya untuk sementara waktu." Suan Yuanru menyeka air mata dari sudut matanya dan berkata sambil tersenyum, "Tapi itu tidak masalah, ibu akan menunjukkan kepadamu beberapa kekuatan magis, dan kamu akan mengerti," ucap Suan Yuanru. Setelah mengatakan ini, satu set baju besi berwarna darah tiba-tiba mengembun di tubuh Suan Yuanru. "Armor es Tianzuan," ucap Sueying Tianzun. Mata Sueying Tianzun melebar, menatap baju besi Suan Yuanru. "Iya, ini adalah Tianzuan Ice Armor," Suan Yuanru berkata, "Putri, meskipun ayahmu bukan anggota dari ras spiritual, kamu juga harus menggunakan Tianzuan Ice Armor." "Juga, lihat ini," ucap Suan Yuanru. Suan Yuanru membalik tangan kanannya, dan segera, bersama dengan napas dingin, pedang es berwarna darah mengembun dari tangannya. "Pedang es Tianzuan," ucap Sueying Tianzun. Tubuh Sueying Tianzun bergetar hebat. "Ini adalah Tianzuan Bingjian," Suan Yuanru berkata dengan air mata, "Putri, kamu harus tahu bahwa di seluruh klan roh, hanya ibu dan kakekmu yang akan menggunakan mata ilahi klan roh,
mata biru kan, ucap Xuan Yuan Eu. Sui Ying Tianzun mengangguk dan berkata dengan jujur, saya tahu, ucap Sui Ying Tianzun. Yah, Anda dapat melihat dengan jelas, ucap Xuan Yuan Rou. Ketika Xuan Yuan Rou tersenyum dan menangis, matanya yang berlinang air mata dengan cepat berubah menjadi biru, seperti safir. Melihat mata Xuan Yuan Rou yang penuh air mata, tubuh Sui Ying Tianzun semakin gemetar, matanya yang indah menunjukkan pikiran yang dalam, matanya merah, dan dia berkata dengan suara gemetar. Apakah kamu benar-benar ibuku, ucap Sui Ying Tianzun. Iya, Xuan Yuan Rou mengerutkan bibirnya, air mata mengaburkan penglihatannya, jika kamu masih tidak percaya padaku, ibu akan menunjukkan kepadamu gambar ingatan kita, ucap Xuan Yuan Rou. Sebuah gambar ingatan dipadatkan di tengah, dan ketika Sui Ying Tianzun melihat gambar pada gambar itu, air matanya jatuh dan menetes. Dalam gambar, seorang gadis kecil dengan tot merah muda dan dua kuncir kecil duduk dengan gembira di ayunan, dengan ekspresi bahagia di wajahnya yang dibuat dengan baik. Ibu, Xiao Ying masih ingin bermain, hihi ibu, datang dan dorong Xiao Ying. Xuan Yuan Rou dari kehidupan sebelumnya membelai kepala gadis kecil itu. Oke, ibu ada di sini untuk mendorongmu. Kemudian, Xuan Yuan Rou mulai mendorong ayunan, dan tawa gadis kecil itu tidak ada habisnya. Ibu, Xiao Ying tahu bahwa kamu sangat mencintai Xiao Ying, kan? Gadis kecil itu bertanya. Tentu saja, ibu adalah orang yang paling mencintai Xiao Ying di dunia. Ibu, bisakah kamu memberi tahu Xiao Ying siapa ayah, kenapa dia tidak pulang, apakah karena ayah tidak menyukai Xiao Ying, tidak ingin Xiao Ying? Dalam gambar itu, Xuan Yuan Rou masih memiliki senyum di wajahnya, tetapi matanya dipenuhi air mata. Gadis ibu kecil yang bodoh, kamu sangat imut dan menggemaskan, bagaimana mungkin ayahmu tidak menginginkanmu? Lalu mengapa ayah tidak pulang? Karena ayahmu adalah seseorang yang melakukan hal-hal besar, dan dia sangat sibuk. Adegan berubah ketika adegan itu datang ke sini, tetapi Xuan Yuan Rou mengenakan baju besi es Tian Xuan dan memegang Tian Xuan pedang es. Dengan pasukan puluhan juta dari ras spiritual, ia terbang keluar dari kota ras spiritual dengan cara yang perkasa. Sui Ying Tianzun tahu bahwa gambar memori ini adalah adegan sebelum ibu memimpin pasukan ras spiritual sebelum pertempuran yang menentukan dengan Hong Meng Supreme. Ibu, pada saat ini, bayangan salju tipis berusia 28 tahun terbang keluar dari kota, tergantung di atas gerbang kota, memandang Xuan Yuan Rou, dan menangis dan berkata, Ibu, Hong Meng Supreme kuat, Anda harus hati-hati. Jangan khawatir, ibu pasti akan mengalahkan Hong Meng Supreme dan kembali hidup-hidup. Xuan Yuan Rou memandang Sui Ying, dan berkata, jelas, kamu harus menunggu ibu kembali. Iya, ketika Sui Ying mengangguk, Xuan Yuan Rou menarik napas dalam-dalam, menatap Sui Ying, dan berkata, Xiao Ying, sayangnya Ruoni yang telah meninggalkanmu. Jangan sedih, ada slip batu giok di tempat tidur ibumu, kamu akan mengerti semuanya setelah membaca slip batu giok. Selesai. Gambar berakhir di sini. Di kuil, Sui Ying Tianzun memandang Xuan Yuan Rou, air mata mengaburkan pandangannya, dia ingat dengan sangat jelas bahwa setelah ibunya dibunuh oleh Hong Meng Supreme, dia menemukan Yu Jian dan mengetahui bahwa dia adalah putri dari Hong Meng Supreme. Wow! Sui Ying Tianzun menangis, gemetar, dan berjalan menuju Xuan Yuan Rou. Ibu, wow, itu benar-benar kamu. Tahukah kamu, Xiao Ying sangat merindukanmu, ucap Sui Ying Tianzun. Sui Ying Tianzun kerinduan yang telah lama terpendam meledak di hatinya, dan dia meledak ke dalam pelukan Xuan Yuan Rou sambil menangis. Tangisannya terdengar, sedih, dan tertekan. Tangisannya begitu serak, mengungkapkan pikirannya untuk ibunya. Putri, berhenti menangis, ibu kembali, ucap Xuan Yuan Rou memeluk Sui Ying Tianzun dengan tenang, dia berkata bahwa putrinya tidak boleh menangis, tetapi air matanya terus jatuh. Putri tidak menangis, putri terlalu bahagia. Sui Ying Tianzun tersedak dan berkata, Ibu, penampilanmu telah berubah, dan wilayahmu juga menjadi lebih rendah, apakah kamu terlahir kembali sebagai manusia, ucap Sui Ying Tianzun. Xuan Yuan Rou tercekik dan berkata, ya, reinkarnasi ibu adalah manusia, dan ibu telah naik dari alam fana sampai ke alam abadi, dan akhirnya ke alam dewa, harapan terbesar ibu adalah menemukanmu, ucap Xuan Yuan Rou. Sui Ying Tianzun masih memeluk Xuan Yuan Rou dengan erat, mulut kecil, tidak puas dan menangis, Ibu, mengapa kamu bertemu putrimu sampai sekarang?
Kamu telah tiba di alam para dewa, kamu tahu di mana putrimu berada, dan kamu telah melihatnya, tapi kenapa kamu tidak bertemu putrimu, kenapa, ucap Sue Ying Tianzun. Xuan Yuan Rou melepaskan Sue Ying Tianzun, meraih tangannya, dan menghela nafas, ibu juga merindukanmu, tetapi waktunya belum matang. Pada saat itu, ibu menebaknya, bahwa kamu adalah murid dari si Yuan Supreme. Kamu ingin membalaskan dendam ayahmu, jadi kamu mengenali pencuri itu sebagai gurumu, dan di masa depan kamu akan mencoba untuk membalaskan dendam ayahmu. Jika mengenalimu, itu akan dilihat oleh si Yuan Supreme, dan kemudian itu akan merepotkan, ucap Xuan Yuan Rou. Sue Ying Tianzun mengangguk dan berkata, putri mengerti, ucap Sue Ying. Setelah itu, Sue Ying Tianzun mengerutkan bibir merahnya dan berlutut di depan Xuan Yuanru dengan air mata berlinang. Xiao Ying tidak berbakti, ini adalah pertama kalinya saya melihat Li Xiyin dan Li Ximin di upacara ulang tahun panjang umur. Setelah Anda tiba, hanya karena Anda melihat putri beberapa kali lagi, putri ini ingin membunuhmu. Saat itu, kamu berlutut di depan putri, dan putri yang memberontak, dan putri mengatakan bahwa kamu pemalu, dan dia menangis ketika dia ditampar olehnya. Sue Ying Tianzun berkata dan mulai menangis lagi. Sampai sekarang, putri tahu bahwa kamulah yang ingin mengenali putri, tetapi tidak berani mengenalinya. Ketika ibu melihatnya, ibu meneteskan air mata kegembiraan. Itu yang pertama. Kedua kalinya, sebelum pergi ke Swallowing Fierce Abyss, ibu, kamu mengikuti Mu Zhen Tianzun ke istana bayangan salju putri. Ketika putri melihatmu, ibu tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh ayunannya, dan putri sangat marah padamu. Hatimu pasti sangat sakit saat itu, sangat sakit, maafkan aku ibu, putri yang meminta maaf padamu, wo, ucap Sue Ying Tianzun. Setelah mengatakan ini, Sue Ying Tianzun mau tak mau bersujud. Gadis bodoh, putri ibu yang baik, ibu tidak menyalahkanmu, ibu benar-benar tidak menyalahkanmu, ucap Xuan Yuan Rou membungkuk dan membantu Sue Ying berdiri. Xuan Yuan Rou menyeka air mata di pipi Sue Ying Tianzun, dan ibu dan anak itu berpelukan lagi. Setelah waktu yang lama, Sue Ying Tianzun tersenyum, hehe, mulai sekarang, aku akan memiliki seorang ibu yang mencintaiku, ucap Sue Ying Tianzun. Sue Ying Tianzun melepaskan Xuan Yuanru dan tertawa di aula. Melihat putrinya yang bahagia, wajah Xuan Yuanru yang menakjubkan dipenuhi dengan senyum memikat yang bahagia. Oh, ibu, Sue Ying Tianzun bertanya, lalu mengapa kamu memilih untuk bertemu putrimu sekarang, ucap Sue Ying Tianzun. Setelah itu, senyum di wajah Sue Ying Tianzun menghilang, ibu, aku mengerti, kamu adalah untuk tunangannya Jing Yunkan. Dia pasti telah membunuh Zhan Zusheng, Bai Xuanqi, dan Yu Wensu, dan kemudian mengetahui bahwa Lingxia akan mengundang putri ini untuk datang dan menggunakan teknik deduksi yang hebat untuk menemukan si pembunuh. Jadi Anda bertemu putri Anda dan memintanya untuk apakah dia benar, ucap Sue Ying Tianzun. Ya, Xiao Ying, kamu sangat pintar, apa yang kamu katakan itu benar, kata Xuan Yuanru. Ibu, putri tidak punya niat lain, selama ibu memintanya untuk melakukannya, putri akan melakukannya sesuai dengan instruksi ibunya, tapi... Sue Ying Tianzun ragu-ragu. Tapi apa? Ucap Xuan Yuan Rou maju selangkah dan meminta tangan Sue Ying Tianzun. Sue Ying Tianzun berkata, tapi, bagaimanapun, Hongmeng Supreme adalah ayah kandungku, meskipun dia tidak peduli padaku, tapi bagaimanapun dia adalah ayahku. Lingxia Tianzun dan Raja Dewa Tertinggi, Zhan Peng bersatu dengan si Yuan Supreme dan Chaos Supreme untuk membunuh ayahku. Bagaimana kamu bisa berbicara tentang pernikahan dengan murid musuhmu? Putri ini benar-benar tidak bisa memahaminya, ucap Sue Ying Tianzun. Mendengar ini, Xuan Yuan Rou berkata dengan nada meminta maaf. Xiao Ying, ini adalah cerita yang panjang, jadi ibuku akan menemukannya dan memberitahumu secara langsung, ucap Xuan Yuan Rou. Sue Ying Tianzun mengangguk. Pada saat yang sama, di kamar di lantai 2 paviliun VIP, Tan Yun terus mondar-mandir, bergumam pada dirinya sendiri, mengapa ibu dan anak mereka tidak saling mengenal. Mengapa Rower tidak datang dan memanggil saya untuk mencari putrinya, ucap Tan Yun. Tidak tenang, ini adalah waktu yang paling tidak tenang bagi Tan Yun. Begitu dia berpikir bahwa dia akan mengenali putrinya, bagaimana dia bisa tenang. Tan Yun, ayolah, putri kita dan aku menunggumu di kuil klan spiritual. Pada saat ini,
suara indah Suan Yuanru terdengar di benak Tan Yun, dan Tan Yun menghilang dengan penuh semangat. Detik berikutnya, Tan Yun keluar dari udara tipis dari lobi di lantai pertama paviliun. "Ada apa denganmu, mengapa sangat bersemangat?" ucap Dewa Raja Bai Cheng bertanya. "Iya, Yuner, ada apa?" ucap Raja Dewa Mu Feng juga bingung. Tan Yun menari dengan bersemangat dan mengirim transmisi suara kepada mereka berdua, karena Sui Ying Tianzun setuju untuk menyembunyikan pembunuhan itu untukku setelah melakukan deduksi besar, ucap Tan Yun. Setelah transmisi suara, Tan Yun melangkah ke kuil klan spiritual dan menghilang dari pandangan mereka berdua. Raja Dewa Mu Feng dan Dewa Raja Bai Cheng saling memandang dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Mereka benar-benar tidak bisa cari tahu, Suan Yuanru adalah bagaimana mereka meyakinkan Sui Ying Tianzun. Keduanya tahu bahwa Sui Ying Tianzun adalah seseorang yang bahkan tidak memberi muka kepada Lingxia Tianzun. "Mengapa Anda setuju dengan Suan Yuanru?" Ketika keduanya bingung, mereka merasa lega, sehingga Tan Yun aman. Begitu Tan Yun memasuki kuil klan spiritual, dia berjalan menuju Sui Ying Tianzun dengan penuh semangat, samar-samar terlihat di bintang-bintang, dengan air mata kegembiraan berkedip. Tan Yun membuka tangannya dan berkata dengan penuh semangat, "Xiao Ying, putri ayah yang baik," ucap Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun memeluk Sui Ying Tianzun. "Menyingkir dari Tianzun ini," ucap Sui Ying Tianzun berteriak dingin, membuat Tan Yun berhenti. Sui Ying Tianzun memandang Tan Yun dengan tidak senang, "Memang benar bahwa kamu adalah tunangan ibuku dalam hidup ini, tapi aku bukan putrimu, jangan bicara omong kosong," ucap Sui Ying Tianzun. Tan Yun memandang Suan Yuan dengan heran dan lembut. Suan Yuan Rou terkekeh, terutama menyentuh, "Apa yang membuatmu cemas? Aku belum memberitahu putriku tentangmu," ucap Suan Yuan Rou. "Oh, begitu," ucap Tan Yun tersenyum canggung, melepaskan tangannya yang terbuka, dan menyentuh kepalanya dan berkata, "Lihat apa yang kamu katakan, aku sedang menunggu hari ketika aku bersatu kembali dengan ibu dan anak, sudah terlalu lama, bisakah aku terburu-buru," ucap Tan Yun. Sui Ying Tianzun memegang lengan Suan Yuan Rou, dia berkata, "Ibu, tidak peduli dengan putri, bagaimanapun, bahkan jika kamu dan dia menikah di masa depan, aku bukan putrinya, apalagi memanggilnya ayah," ucap Sui Ying Tianzun. "Anak bodoh, kamu salah paham," Suan Yuan Rou memandang Tan Yun, dia tersenyum penuh kasih, "Putri, apakah kamu tahu siapa yang berdiri di depanmu?" ucap Suan Yuan Rou. "Siapa itu?" ucap Sui Ying Tianzun mengangkat alisnya. Namun, kata-kata Suan Yuan Rou membuatnya berdiri di sana dengan linglung, dan dia tidak bisa tenang untuk sementara waktu. Suan Yuan Rou tersenyum dan berkata, "Dia tidak dipanggil Jing Yun, namanya Tan Yun. Dia adalah orang yang telah melewati 100.000 kehidupan, sebelum reinkarnasi dunia, dia adalah Hongmeng Supreme dan ayah kandungmu," ucap Suan Yuan Rou. Sui Ying Tianzun yang tertegun tidak bisa tenang untuk waktu yang lama, dia tidak bisa mempercayainya. Pertama-tama, dia tahu bahwa ayahnya telah meninggal setelah bereinkarnasi, jadi bagaimana dia bisa muncul di depannya lagi? Kedua, jika pria di depannya adalah ayahnya, maka dia adalah pembunuh ibunya, bagaimana mungkin ibunya memaafkannya? Juga, jika orang di depannya adalah ayahnya, dan dia juga pembunuh kakeknya, bagaimana mungkin sang ibu melupakan balas dendam membunuh ayahnya dan bersatu kembali dengan ayahnya? Sui Ying bingung, Sui Ying gemetar. "Ibu, jangan membohongi putrimu, apakah dia benar-benar ayahku?" ucap Suan Yuan Rou. "Iya, itu benar," ucap Suan Yuan Rou tersenyum, menatap Sui Ying yang masih bertanya. "Mengapa kamu tidak membuktikannya?" ucap Suan Yuan Rou. "Oke." Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berbisik, "Jinni, Musin, keluarlah," ucap Tan Yun. Baik tuan yang baik." Dengan satu demi satu suara hormat, 11 pedang ilahi Hongmeng dengan atribut yang berbeda, dan pedang ilahi pembunuh Hongmeng terbang keluar dari alis Tan Yun dan ditangguhkan di depan Sui Ying Tianzun. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.